Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh, kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami, selipkan mata hati kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus ayat pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan yang menjadi sorotan firman Tuhan terdapat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, dari ayat firman Tuhan ini, tema yang saya mau ambil adalah menantikan jawaban doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Hampir semua orang Kristen sepakat bahwa doa memainkan peranan yang penting di dalam pertumbuhan rohani kita. Ada kalimat yang menyatakan bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Dan kalimat ini menjadi begitu populer bagi kita. Sayangnya tidak semua orang Kristen memiliki disiplin yang baik di dalam doa. Dan yang berdoa pun belum tentu juga melakukannya dengan pemahaman yang benar. Dan harus kita akui ada beragam kebingungan di sekitar doa. Kebingungan itu kita bisa ekspresikan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Meminta kepada Tuhan tetapi tidak mendapatkan jawaban tentu merupakan pengalaman yang membingungkan dan juga pengalaman yang tidak menyenangkan. Bukankah Tuhan memerintahkan kita untuk meminta di dalam doa kepadanya? Mengapa setelah kita berdoa dan doa itu tidak dijawab? Lalu untuk apa kita berdoa? Dan sebagai klarifikasinya kita mungkin perlu menandaskan bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita. Hanya saja bentuk jawabannya tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Ketika Tuhan berdiam diri saja dan tidak mengabulkan permintaan kita, sebenarnya itu adalah sudah sebuah jawabannya. Kita harus memutuskan untuk tidak menuruti kehendak kita yang paling utama. Justru kita bertanya, mengapa dia kadangkala melakukan hal itu? Ada banyak kemungkinan alasannya. Tergantung situasi seperti apa yang sedang kita alami pada waktu kita berdoa. Kemungkinan yang pertama adalah karena dosa. Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa dosa seringkali menjadi penghalang relasi manusia dengan Allah. Begitu pula dosa menghalangi Tuhan untuk memberikan apa yang kita minta dalam Yesaya 59. Ayat 1 dan kedua. Dan juga Yohanes 9 ayat 20-30 mengatakan Tuhan tidak mendengarkan doa orang fasik. Sebaliknya doa orang yang benar besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Yang kedua adalah karena isi doa kita yang salah. Orang yang berdosa seringkali menggunakan doanya dengan cara yang berdosa pula. Dalam sebuah perumpamaan Yesus dikisahkan tentang seorang Farisi yang menggunakan doanya untuk membanggakan dirinya sendiri, dan dia membandingkan kesalehan dirinya dengan orang lain. Yakobus pernah menyinggung tentang orang-orang yang berdoa tetapi hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Kemungkinan yang ketiga, doa kita tidak dijawab adalah karena kurang iman. Yesus memerintahkan kita untuk meminta di dalam doa dengan penuh keyakinan. Markus 11 ayat 24. Iman menjadi sarana yang ditetapkan oleh Allah untuk menyatakan kuasanya dalam Matius 9 ayat 28-29. Sebaliknya, orang yang bimbang hatinya, orang yang tidak beriman, tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-8. Alasan yang keempat, kenapa doa kita tidak dijawab adalah karena belum waktunya. Kita seringkali terburu-buru menyimpulkan bahwa doa kita tidak dikabulkan. Sikap ini seringkali menyiratkan di mana kita memaksa kepada Tuhan atas keinginan kita dan atas
kehendak kita, waktu kita. Allah selalu bertindak pada saat yang tepat pada waktu Allah. Yesus seringkali mengajarkan kepada kita untuk berdoa tanpa jemu-jemu. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Sebagai contoh, di tengah kebingungan Habakuk terhadap Tuhan menjawab dia. Dalam Habakuk 2 ayat 3 mengatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahan dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Inilah yang seringkali membuat kita waktunya Tuhan, di mana Tuhan akan menjawab seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Alasan yang terakhir adalah karena rencana Allah yang lebih baik. Pengabulan doa tidak terjadi secara mekanis. Maksudnya, walaupun seseorang sudah hidup benar dan memiliki keyakinan, belum tentu doanya dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memiliki rencana yang lebih baik daripada apa yang sedang didoakan orang tersebut. Allah memang tidak memberikan kurang daripada yang terbaik. Apa yang Dia berikan selalu baik dan selalu sempurna. Seperti kita lihat dalam Yohanes pasal 11, ketika peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Ketika itu Lazarus sudah di dalam kubur selama 4 hari. Kenapa itu terjadi? Ada rencana Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi Maria, Marta, dan saudara-saudaranya pada waktu itu. Contoh lain yang paling jelas adalah dalam peristiwa baca kita ini. Dalam hidup Paulus. Paulus memiliki duri dalam daging. Apapun penafsiran yang benar tentang istilah tersebut, apa yang diminta oleh Paulus nampaknya baik. Duri dalam daging ini adalah utusan iblis yang selalu mempersulit pelayanan Paulus. Walaupun Paulus sudah berdoa untuk hal ini, Tuhan tetap tidak mengambil duri dalam daging itu. Apakah karena Paulus kurang rohani? Tentu saja tidak. Paulus memiliki pengalaman rohani diangkat ke sorga tingkat ketiga. Apa karena Paulus kurang beriman? Tentu juga tidak. Pelayanannya dipenuhi dengan berbagai tanda-tanda ajaib. Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus karena Tuhan memiliki rencana yang lebih indah. Allah memang memaksudkan duri dalam daging sebagai alat untuk menekan kesombongan Paulus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Tuhan ingin Paulus mengalami kuasanya secara sempurna. Yaitu justru di dalam kelemahan Paulus selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Demikian yang Tuhan kehendaki bagi dia. Dan demikianlah kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan kepada kita ketika Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami boleh menyadari dalam hidup ini selalu ada rencana yang terbaik yang Tuhan beri dalam kehidupan kami orang percaya. Mampukan kami menerima dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.